Halo semuanya, and welcome back to my channel. 2 tahun yang lalu, Chaeyoon mengeluarkan gimbal ringkas bernama Chaeyoon Crane M2. Gimbal ini sanggup mengangkat kamera APS-C Fujifilm X-T4 saya dengan lensa 15-45 mm. Itu sebenarnya sudah sedikit melebihi batas kemampuan operasionalnya. Dan barusan saja Chaeyoon kembali mengeluarkan model gimbal ringkas terbarunya, yaitu Chaeyoon Crane M2S. Yang saya suka dari jajaran gimbal Crane M dari Chaeyoon adalah selain untuk digunakan ke kamera, gimbal ini juga bisa kita gunakan untuk mengangkat handphone dan GoPro. Dan untuk tipe terbaru ini, dia menjual dengan 2 macam paket. Paket yang pertama adalah yang standar, dan yang kedua adalah paket combo. Perbedaan utama di antara 2 paket ini adalah hanya diklaim untuk handphone atau jepitan handphone dan backpack yang modelnya saya kurang suka. Oke, pertama kita akan bahas mengenai bentuk dan fitur dari gimbal terbaru ini. Secara umum dibandingkan dengan model sebelumnya, untuk bagian layar, joystick, tombol-tombol, bahkan bentuk tripod yang kita dapat itu sebenarnya sama persis dengan model yang sebelumnya. Yang membedakan hanyalah tombol zoom yang sekarang berfungsi untuk menyalakan lampu dari gimbal ini. Jadi dia sudah ada lampunya. Perbedaan yang paling terlihat dibandingkan dengan model sebelumnya adalah hadirnya LED di gimbal. Lalu ada fungsi axis lock di gimbal yang memudahkan kita pada saat balancing. Selain itu, ukuran lingkar motor, bentuk thumb screw, dan bentuk kamera plate juga berbeda. Untuk kamera plate ini juga bisa diganti dengan model dedicated quick release seperti yang ada di Chaeyoon Crane M3. Akan tetapi ini dijual terpisah dan harganya menurut saya lumayan mahal. Oh iya, di tipe standar ini yang berbeda dengan Crane M2 sebelumnya adalah kita tidak lagi mendapatkan klem handphone atau jepitan untuk handphone. Sekarang hanya tersedia di tipe kombonya, dan juga kita tidak lagi mendapatkan tali gantungan gimbal. Lalu selanjutnya secara spek yang berbeda dengan tipe sebelumnya, yang pertama adalah battery life-nya. Sekarang meningkat dari yang tadinya 7 jam menjadi 10,5 jam. Walaupun setelah saya coba sekitar 4 jam itu sudah habis ketika mengangkut Fujifilm X-T4 dengan lensa 18-55 plus Rode Video Micro, dan juga dengan lampu LED yang sesekali menyala. Selain itu, waktu pengecasan dia juga bisa lebih singkat 20 menit dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya butuh waktu 2 jam sampai full, sekarang menjadi hanya 1 jam 40 menit. Yang aneh adalah untuk kemampuan beban angkut maksimal di tipe terbaru ini, dia tidak ada informasinya di website ataupun dimanapun saya cari. Di tipe sebelumnya ini tertulis dengan jelas di websitenya maksimal 720 gram. Akan tapi di tipe yang baru ini tidak ada sama sekali petunjuk berapa beban maksimum yang bisa diangkut. Kita hanya dapat petunjuk bahwa gimbal ini sanggup mengangkut kamera full frame Sony A7 yang ada di boxnya, tapi di mereknya dia hilangin ya. Tetapi yang jelas untuk mengangkut kamera yang saya pakai, Fujifilm X-T4 ditambah lensa 18-55 dan juga ditambah Rode Video Micro dengan total berat sekitar 959 gram, dia tidak bisa balance dengan sempurna dan berakibat adanya getar-getar halus atau jitter gitu kalau kita pakai sambil berjalan. Akan tetapi kalau kita lepas mic-nya, yang berarti total beban menjadi lebih kurang 900-an gram, dia sangat oke balance-nya. Dan dari sini bisa saya simpulkan bahwa kemampuan angkut gimbal Chaeyoon Crane M2S ini ada di kisaran sekitar 900 gram, dan yang ini 700-an gram, meningkat sekitar 200 gram. Lalu yang selanjutnya, kita akan bahas untuk lampu LED dari gimbal ini. Untuk lampunya sendiri menurut saya sangat terang dan bisa diatur intensitas cahayanya dengan sangat mudah. Selain itu, kita juga mendapatkan color gel yang bisa kita pakai untuk menyesuaikan kebutuhan color temperatur yang kita inginkan.
Setelah sekitar 2 mingguan saya pakai gimbal ini, kekurangan yang saya rasakan pada gimbal ini adalah bentuknya yang sedikit lebih besar dari model gimbal Zhiyun M2 sebelumnya, sehingga agak nggak muat di tas yang biasa saya pakai. Dan yang kedua, walau sudah terdapat gimbal axis lock, tetapi di tipe yang terbaru ini tidak ada position memory untuk posisi balancingnya. Berbeda di tipe sebelumnya yang sudah ada walaupun cuma ada di satu axis. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi recording yang tidak bisa berjalan ketika saya gunakan di Fujifilm X-T4 saya, walaupun sudah disesuaikan settingannya di manual book dan kamera disambungkan dengan kabel ke gimbalnya. Jadi kesimpulannya, menurut saya pribadi gimbal ini sangat luar biasa, mengingat ukurannya yang sangat kecil sekali dan beratnya yang lumayan ringan, walaupun yang baru ini sedikit lebih berat dari yang lama. Jadi buat kamu yang pakai kamera APS-C dengan lensa-lensa ringan dan juga kamera full frame yang ringkas seperti Sony A7C dengan pemakaian lensa-lensa yang juga ringan, saya sangat menyarankan gimbal ini. Akan tetapi apabila menggunakan lensa-lensa tipe Sony yang seperti G Master yang berat-berat dan besar itu, gimbal ini sudah pasti tidak akan bisa ngangkut, dan lebih baik saya sarankan memilih gimbal lain yang payload atau daya angkutnya jauh lebih besar dari tipe yang ini. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Klik like apabila Anda menganggap video ini bermanfaat. Tinggalkan komen apabila ada pertanyaan, dan klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Bye-bye.